batal, ada yang masuk penjara. Itu aja dari kami ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita semua upaya dari tim hukum dan dokter Tengah. Itu aja. Ya, jadi saya tidak akan menambahkan apapun dan insya Allah besok akan ada pra-peradilan yang kedua bagi saya di pengadilan. Terima kasih untuk semua teman-teman dan media yang hadir di siang hari ini. Salam makan waras. Salam makan waras. Udah, saya dukung penuh. Kaos kepala. Itu dokter tidak. Terima kasih ya. Oke. Hanya bergeser nanti yang masuk penjara. Terima kasih ya. Yang masuk penjara itu respon dan kawan-kawan. Jalan. Yuk kasih jalan yuk. Pak, kalau tayang di CCTV minggir dah. Awas kakinya Pak, ini TV saya goyang ini. HP jangan tinggi-tinggi, HP jangan tinggi-tinggi. Aduh kabel ya. Yang keras Bu. Nikmal maula wa nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah pada hari ini hari Kamis kami sudah melakukan nota perlawanan yang terdiri atas 30 yang kita berikan Indonesia menggugat dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Ya. Pada beberapa hal nanti akan secara rinci disampaikan oleh ahli saya. Yang pertama adalah bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek, ya, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan
dilaporkan sebagai lokus dan delik ini adalah sebuah peristiwa tanggal 22 Januari 2025, di mana kami sama sekali atau saya sama sekali tidak berada pada lokus dan delik yang dimaksud. Lalu kemudian laporan polisi itu diubah secara lokus dan deliknya menjadi di daerah Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Lalu pada surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum, ternyata lokus dan tempus berubah lagi, yaitu di antara bulan Maret 2025 hingga bulan Mei 2025. Padahal laporan yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo itu tertanggal 30 April 2025. Jadi ini jelas salah ya secara personal dan salah secara objektif, karena mana mungkin melaporkan sesuatu kejadian yang belum terjadi pada saat laporan polisi itu dilakukan. Dia melaporkan tanggal 30 April 2025 atas peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 2025. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk. Dan berikutnya lagi adalah kesalahan atau error objektif adalah mendakwa sebuah produk jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang pers yang jelas ya. Jadi ada 5 unggahan dari 28 unggahan yang dijadikan sebagai barang bukti. Itu sendiri sebetulnya sudah error objektif, karena 28 barang bukti itu dibebankan semua kepada saya, sedangkan dari 28 barang bukti itu hanya ada 5 unggahan yang berkaitan dengan saya. Nah, sementara dari 5 objek tersebut itu sebetulnya adalah produk jurnalistik. Yang utama adalah sebuah siaran di media sosial, sebuah siaran di media ya yang berlangsung di gedung MNC ya, itu dilaporkan sebagai di mana saya melakukan perbuatan yang didakwa dengan pasal 32-35. Padahal itu adalah sebuah jurnalistik. Artinya, kalau seorang narasumber seperti Anda, seperti saya, didakwa melakukan pidana atas keterangan yang saya lakukan, maka tentu saja media tersebut, hostnya yang memberikan pertanyaan kepada saya pun juga harus turut didakwa secara pidana. Tetapi undang-undang pers tidak menyatakan demikian. Sebab sebuah produk jurnalistik yang berisikan talk show ya atau sebuah tanya jawab itu dilindungi oleh undang-undang pers. Apabila host dan narasumber melakukan sebuah kesalahan, slip of the tongue atau kesalahan, maka undang-undang pers memberikan fasilitas dalam bentuk hak jawab, dalam bentuk sebuah mediasi di dalam koridor Dewan Pers. Ya. Jadi ini tidak bisa langsung dibawa kepada pidana. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai chilling effect, membuat semua orang takut untuk bicara. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh advokat saya. Silakan. Saya tambahkan sedikit karena hari ini adalah perlawanan terhadap dakwaan. Kami belum bicara masalah pokok perkara. Saya katakan tadi, bahkan kami bacakan bahwa perkara ini tidak layak untuk persidangan karena dari awal sudah batal dihukum sejak peristiwa RG yang mana harus dicabutkan laporan. Itu jelas bagaimana dengan satu laporan yang sama dengan nomor yang sama yang dibebaskan hanya beberapa orang. Yang namanya pencabutan laporan itu adalah ketentuan. Jadi kalau bahkan konsiderannya pun tergabung karena mekanisme di dalam RG itu sebelum SP3 ada pencabutan laporan yang dengan nomor yang sama. Kedua, peristiwa Mabes Polri pada waktu Jokowi melaporkan kawan-kawan itu peristiwa di Mabes Polri belum dihentikan. Jadi ini sudah melanggar undang-undang MK, saksi dan belum dihentikan. Kenapa demikian? Laporannya bulan April, 30 April, sedangkan penghentian penyelidikan adalah 22 Mei. Jadi secara undang-undang perlindungan saksi dan korban, maka jika ada laporan lebih dulu, tidak boleh dilakukan balik sebelum penyelidikan. Itu jelas. Dan itu kami sampaikan. Bahkan ada pelanggaran perkap, kan identik.
Jadi sampai detik ini keputusan tidak pernah mengatakan tidak, yaitu identik non identik. Pemeriksaan laboratorium yang menyatakan itu melanggar perkapnya sendiri. Karena dalam pemeriksaan laboratorium satu itu harus ada dilampirkan, wajib bahkan di Perkap nomor 10 tahun 2012, satu wajib dilampiri laporan. Pada saat itu belum ada laporan, cuma kedua wajib dilampiri BAP. Pada saat itu belum semuanya di BAP. Ketiga, wajib dilampiri dengan berita acara penyitaan. Pada waktu itu tidak ada penyitaan. Oleh sebab itu, perkara ini cacat demi hukum. Bahkan saya berani katakan kalau seorang bayi mati dalam kandungan bukan cacat tapi mati. Kami tekankan berkali-kali bahwa perkara ini tidak layak untuk masuk ke persidangan. Saudara-saudara wartawan, yang kami permasalahkan hari ini adalah mengapa penuntut umum membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta. Itulah yang kami permasalahkan. Mengapa kami permasalahkan? Karena dalam uraian dalam surat dakwaan adalah pertama mengatakan tidak kejahatan atau tidak pidana dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian mengatakan di wilayah Jakarta Pusat. Seharusnya kan jurisdiksinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun mengapa diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 114 tahun 2006 yang mengatakan bahwa persidangan dilakukan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan dilakukan di sini menggunakan surat keputusan untuk Roy Suryo di pengadilan ini adalah bukan pemenangnya pengadilan ini karena tidak ada spesifik mengatakan Dr. Tifa. Jadi sedangkan perkaranya Roy Suryo sedang melakukan pra peradilan yang terakhir kita ketahui telah dimenangkan, sehingga kita juga nggak tahu apakah akan ada pengadilan Roy Suryo karena mereka sampai hari ini pun masih dalam proses yang jadi belum tentu akan diakhiri di pengadilan ini juga. Yang kedua, saya ingin melanjutkan tentang error itu tadi. Error itu tadi adalah dokumen yang dilakukan kajian oleh Dr. Tifa itu adalah miliknya Dian, bukan miliknya Jokowi, miliknya Dian. Dengan demikian yang berhak melakukan beberapa kajian tadi yang ingin saya katakan apa? Saudara Jokowi itu tidak mempunyai legal standing untuk mempermasalahkan karena bukan miliknya dia, dan Jokowi Dodo dan para pendukungnya juga tidak pernah mengatakan bahwa miliknya Dian saat itu palsu. Tidak pernah mengatakan itu. Demikian yang lebih berhak melapor dan mengadukan yang bukan Jokowi Dodo tidak memiliki standing. Itulah yang tadi kami permasalahkan pada dilanjutkan. Terakhir ya teman-teman wartawan sekalian, pada minggu yang lalu teman-teman wartawan sudah mengetahui kami berjuang keras untuk memperoleh berkas perkara, dan kami sampaikan kami telah mendapatkan berkas perkara tersebut akhirnya. Dan dari berkas perkara yang kami peroleh itu, ada 6 hal yang akan kami kemukakan. Yang pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai tidak berwenang secara relatif. Sebagian telah disampaikan, tapi saya akan sampaikan secara lengkap. DPDT menilai penuntut umum tidak konsisten dalam menentukan lokus delikti. Dalam surat dakwaan disebutkan beberapa lokasi berbeda, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, hingga akhirnya perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa penjelasan hukum yang memadai mengenai dasar penentuan kompetensi relatif tersebut. Yang selain itu, dasar penggunaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai belum menjelaskan secara tegas
membahas apakah juga berlaku terhadap perkara seperti Paulus Yasuma yang diajukan dalam berkas tersendiri. Kedua, dalam penuntutan dinilai tidak jelas setelah sebagian terlapor mendapat SP3. TPDT mempersoalkan keberlanjutan penuntutan terhadap Dr. Tifa setelah sebagian terlapor lain dalam laporan yang sama oleh penghentian penyidikan SP3 menyusul pencabutan pengaduan. TPDT menilai penuntut umum wajib menjelaskan mengapa perkara terhadap Dr. Tifa tetap dilanjutkan apabila laporan pelapor dan rangkaian peristiwa yang menjadi dasar pengaduan merupakan satu kesatuan. Ketidakjelasan tersebut dinilai menyebabkan dasar penuntutan menjadi cacat secara formil. 3. Surat dakwaan dinilai kabur dan tidak memenuhi syarat formil. TPDT berpendapat bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan sebagaimana disyaratkan baru. Beberapa keberatan yang diajukan antara lain penggunaan ketentuan KUHP baru terhadap peristiwa yang didakwakan terjadi pada tahun 2025 atau sebelum KUHP baru berlaku. Pencampuran berbagai unggahan media sosial dari akun dan tanggal yang berbeda. Ketidakjelasan tempus dan lokus delikti dalam perkara siber. Pencampuran perbuatan pihak ketiga ke dalam dakwaan terhadap Dr. Tifa tanpa penjelasan hukum yang rasional terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. TPDT menilai kondisi tersebut mengakibatkan surat dakwaan menjadi obskur liberal. 3 yang terakhir, 4. Dakwaan produk jurnalistik dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers. TPDT menolak penggunaan tayangan media dan produk jurnalistik sebagai objek pidana tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian Undang-Undang Pers. TPDT menilai sengketa terhadap karya jurnalistik semestinya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun proses di Dewan Pers, bukan langsung melalui instrumen pidana. 5. Hak imunitas dan kepentingan umum. TPDT berpendapat bahwa sebagian pernyataan Dr. Tifa berkaitan dengan aktivitas dalam proses hukum dan isu yang bersangkutan menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, penuntut umum dinilai perlu menjelaskan secara rinci mengapa pernyataan tersebut dianggap memiliki unsur pidana dan tidak termasuk bentuk kritik, analisis, atau penyampaian pendapat yang perlu oleh peraturan hukum. Terakhir, negara hukum harus mengutamakan due process of law. TPDT menegaskan bahwa keberatan yang diajukan bukan dimaksudkan untuk menghindari pemeriksaan perkara, melainkan memastikan bahwa kewenangan negara dalam melakukan penuntutan dilaksanakan sesuai prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara. Demikianlah tim pembela berharap majelis memberikan putusan sela yang mempertimbangkan secara cermat seluruh keberatan formal tersebut demi menjaga integritas proses peradilan pidana. Jakarta, 9 Juli 2026. Terima kasih. Makasih Pak. Saya mau dua hal penting yang ingin disampaikan. Perkara ini jadi satu dengan kasus-kasus yang Suryo. Jadi perkaranya Suryo dan Dr. Tifa itu sangat tegas. Oleh karena pengadilan di dalam rapid yang seri pertama, karena akan ada raper yang bahwa alat buktinya itu tidak sah, otomatis penggeledahan tidak sah, pemeriksaan tidak sah, dan saya katakan penangkapannya juga tidak sah karena polisi tidak bisa membedakan penangkapan dan penahanan. Penangkapan itu orang tidak boleh diborgol, tidak boleh dikasih baju tahanan, dan tidak boleh dimasukkan sel. Beda dengan penahanan, itu masuk 20 kali boleh. Nah, terhadap persidangan ini ada kesempatan yang nyata tentang asas uploader dan downloader. Jadi biar keterangannya berbeda. Undang-undang ITE ini membuatnya itu lokus deliktinya tidak sama dengan pidana umum. Jadi saya di Solo melihat tayangan video, saya bisa melapor di Solo. Saya membaca di Jatinegara, saya bisa melapornya di Jatinegara. Jadi ini tidak dijelaskan. Jadi seperti rekan kami Pak dan Kapolri mengatakan jaksa tidak secara limitatif menjelaskan lokus deliktinya itu di mana. Pak Jokowi itu sebutannya kalau di dalam Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi adalah downloader, bukan uploader. Uploadernya itu adalah Dian Sandi. Di mana Dian Sandi? Dia memuat. Apakah dia di Jakarta? Dibuktikan itu dulu. Karena Undang-Undang ITE loh yang dipakai ya, bukan delik umum. Kalau delik umum itu lokus itu tempat di mana gambar itu dimuat. Tetapi
tayangan 1 Mei 2025 yang sudah dilihat oleh 7,9 juta, 1 April ya 2025 yang sudah dilihat oleh 7,9 juta, itu tidak ada di dalam versi jaksa. Jadi kalau kami semua mengatakan kewenangan absolut itu betul, undang-undang bahwa pengadilan itu belum tentu berwenang menangani perkara ini. Kemudian tentang lokus itu namanya kompetensi relatif, apakah harus di Jakarta Timur? Kita bukan bicara soal otoritas Mahkamah Agung boleh memindahkan tempat persidangan, betul, Mahkamah Agung memiliki otoritas, tetapi yang lebih penting ini uploader downloadernya disebutkan dulu. Kalau itu tidak bisa, karena jelas itu undang-undang ITE mau pakai 32, 35 dan sebagainya. Dan yang terpenting saya mengatakan kalau tidak ada sanksi berarti tidak ada criminal action, berarti tidak ada tindak pidana. Sekarang namanya bukan kejahatan loh ya, KUHP yang baru itu namanya tindak pidana, ya namanya tindak pidana. Lalu saya ingin mengatakan RJ yang dibuat Polda itu 100% salah. Dasarnya Pasima nomor 1 tahun 2026. Kalau penuntutannya itu dimulai tahun 2006, dia harus menggunakan RJ yang kiblatnya di ketua pengadilan. Jadi kalau Jakarta Selatan ya harus di depan ketua pengadilan. Kenapa? Karena ada 3 alasan. 1 kepastian hukum, yang kedua keadilan, yang ketiga pertanggungjawaban. Ya, jadi nggak bisa masing-masing jaksa bikin RJ.